Allahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku dalam satu toko. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermuajah bersama-sama, bisa duduk bareng dalam rangka belajar, dalam rangka ta'lim, untuk menambah wawasan-wawasan keislaman kita sebagai bekal berjalan menuju Allah, bekal untuk beribadah kepada Allah, dan bekal untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Kesempatan baik ini mari disyukuri dengan sebaik-baiknya, disyukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Karena kesempatan baik itu mahal nilainya. Kita diberi sehat ini Masya Allah, mahal. Orang baru tahu nilai dari sebuah sehat itu mahal kalau sehat itu sudah diambil oleh Allah, diganti dengan sakit. Nah, kalau mungkin sakit-sakit yang kecil, ya mungkin kita nggak mungkin terasa. Tapi kalau sudah sakit-sakit yang bisa merusak badan, merusak agama, itu baru terasa. Dan ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan sehat, yang lain diuji sakit. Mungkin kalau kita diuji sakit belum tentu siap. Kalau kita diuji sakit belum tentu bersabar. Seperti ada keluarga saudara kita yang diuji sakit sampai 2 tahun, kemudian berakhir dengan kematian. Belum tentu bisa. Sakit yang betul-betul menyiksa badan, menyiksa harta, merusak agama. Maksudnya merusak agama, gak ikhlas dengan sakit yang sedang dialami. Ya,
Belum tentu bersahabat dengan ujian-ujian itu, belum lagi nanti kesulitan dalam ekonomi. Ini makanya kalau ada nikmat seperti disyukuri yang benar, syukuri yang benar. Dirawat dengan sebaik-baik perawatan, karena itu ditunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Digunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah, biar dijaga kesehatannya oleh Allah Ta'ala. Ya, betul itu. Kalau kita diuji benar dengan ujian-ujian yang berat, itu belum tentu kita siap. Ya, maka kondisi yang baik ini jangan diabaikan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Allah menjaga kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan ya, tentang dawaul qalb, obatnya hati. Sampai pada obat yang kedua yang hari ini akan kita bahas, yaitu kholaul batni. Kholaul batni, mengosongkan perut. Artinya apa? Di sini ada dua pola. Ada pola yang harus dijalankan, di manajemen. Makan, minum, mengkonsumsi kebutuhan badan kita itu di manajemen. Ya, kholaqul badan itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah asyam, puasa sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatur pola makan. Mengatur pola makan. Ya, kita lihat artinya mengatur pola makan di situ jangan berlebih-lebihan. Wajib sakarepe ati dituruti. Ya, jangan. Jadi atur, makanya diatur. Itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Pengen rawon, pengen bakaran, pengen penyetan, pengen soto, pengen gule. Sekali waktu keinginan itu tidak dituruti. Sekali waktu keinginan itu tidak dituruti. Mari kita simak dalil dari dua perkara ini. Jadi kholaqul badan tadi memberi berapa pengertian? Dua. Ya, mengosongkan perut itu artinya ada dua. Satu, siang anjuran puasa sunnah. Atau kalau tidak, berarti apa? Mengatur pola makan, dikendalikan gitu loh. Itu maknanya. Sekarang kita lihat dalil-dalil dari dua sisi. Yang pertama, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, ya ma'syarasy syabab, hai para pemuda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menafkahi rumah tangga, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, dalam arti mampu menafkahi rumah tangga,
Ya, fal yatazawwaj, hendaknya segera menikah. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menafkahi rumah tangga, maka fal yatazawwaj, hendaklah segera menikah. Nah, sebab menikah itu fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ansanu lil farj, dan menjaga kemaluannya. Ini fungsi menikah itu, salah satunya itu bisa menundukkan pandangan dan bisa mengendalikan apa? Kemaluannya. Namun waman lam yastati, barang siapa yang belum bisa, yang tidak mampu menafkahi, ya, barang siapa yang belum mampu menafkahi, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Sebab fa'innahu, sesungguhnya puasa itu lahu wijaun. Wijaun itu pengendali syahwat. Puasa itu bisa mengendalikan syahwat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Nah, ini puasa namanya. Maka di situ disebutkan salah satu fungsi puasa itu adalah mengendalikan syahwat. Apa hubungannya dengan obatnya hati? Sangat terkait, karena kotornya hati itu dari kotornya syahwat. Kotornya hati, jadi hati itu keruh, hati kita kotor, hati kita ternoda, itu karena ketika syahwatnya tidak dikendalikan. Ketika syahwatnya dituruti semuanya, rusak hati kita ini. Rusak. Coba semua yang diinginkan dituruti, coba. Tidak karu-karuan, hidup ini rusak. Makanya perlu adanya pengendalian. Salah satu fungsi puasa ini, pengendalian segala syahwat, segala syahwat. Makanya tuntutan puasa itu kan bukan cuma tidak makan, tidak minum, sampai ngomong saja dikendalikan. Ngomong tidak penting-penting, gak usah. Ya, ngomong sih gak penting-penting, gak usah, WA saja. Berdoa. Pasang status. Sambil menem jepolannya utak terus. Ya Allah, itu pengendalian kan? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, pengendalian Pak. Ini Ramadan kalau nggak bisa mengendalikan, rusak Ramadan kita. Itu masa Ramadan kita nanti. Makanya penjelasan siang dengan saum itu kan kemarin beda itu kan. Ada siang, ada istilah saum. Nah, kalau secara global sama maknanya, globalnya sama. Kalau secara spesifik berbeda. Nah, kalau siang itu identik dengan menahan hal-hal yang membatalkan. Menahan, berpuasa menahan hal-hal yang membatalkan. Sedangkan saum lebih spesifiknya menahan dari hal-hal yang merusak.
Ya, meninggalkan sesuatu yang merusak. Seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu dilereni kabeh. Makanya Nabi menyampaikan laisa siyam minal akal wasyarab. Hakikat puasa itu bukan makan dan minum. Innan nasyam, sesungguhnya puasa itu, ya sesungguhnya puasa itu minal lagwi warrafas, ya berhenti atau mengendalikan minal lagwi, hal-hal yang sia-sia. Ini kesimpulan bersama dulu ini meninggalkan yang sia-sia, itu baik perkataan maupun perbuatan. Seperti kita nonton tontonan di HP satu misal, saya kita tonton nggak usah metu, sampai turu aja nonton kayak gitu, ya. Dan itu berjam-jam keturutan kita, berjam-jam keturutan. Ini kan persoalannya bukan tidak boleh, ya boleh-boleh aja selama itu tidak haram, ya. Namun ini manfaat enggak gitu loh. Manfaat enggak, apa manfaatnya? Nah kalau memang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Karena itu termasuk hakikat daripada puasa. Minal lahwi. Yang itu kemudian disebutkan oleh Allah, sifatnya orang mukmin itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, kita simak surat 23, ya surat 23 ayat 3. Ya, surat 23 ayat 3. Coba dibuka surat 23. Mulai ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tuh. Sudah ada? Ada terjemah ya, Bapak? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka? Satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk sholatnya. Itu ciri orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang mukmin yang beruntung, khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Yang kedua, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Berarti di sini Pak Ibu panjenengan dituntut untuk ngerti. Perhatikan, diperhatikan. Dituntut untuk ngerti. Ngerti apa? Apa yang akan dilakukan dan yang akan dibicarakan. Apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dibicarakan. Nah, contoh kita cangkruan bahas politik. Mengapa itu tentang politik kok bahas politik? Podo karo duduk nelayan tapi mikir jari iwak. Mikir jarinya wong Prambon, kengangguran. Tahu kenganggurannya? Bon, diperhatikan ya. Nah, ini ditinggalkan. Itu nanti puasa mengendalikan dosa. Bon, ini dalil yang pertama bahwa salah satu fungsi puasa apa? Pengendalian syahwat. Itu perkataan-perkataan yang gak bermanfaat itu. Ar-rafas, kata Nabi, ar-rafas.
Puasa harus meninggalkan rofas. Rofas itu perkataan jorok. Itu tujuan apa tadi? Puasa. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, warofas, dan juga meninggalkan kata-kata rofas, perbuatan rofas. Sampai di lanjutan hadis itu, apabila ada salah seorang mencacimu, ya, mencacimu, au jahala alaik, atau membodohimu, mengganggumu, membulimu, ya maka katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Ojo diladeni, itu sih jelas-jelas kayak gitu, gak boleh diladeni. Apa di situ tuntutannya? Dituntut pengendalian emosi. Al-'af indal qadrah, menahan diri dengan sifat memaafkan di saat kita mampu membalas. Itu penekanan puasa. Satu, ini dalil pertama. Ya, jadi kholaqul badan, mengosongi perut, maknanya siang sunnah. Yang kedua, pengertian kholaqul badan itu adalah pengendalian manajemen dalam pola makan, pola minum, di manajemen. Bagaimana manajemennya? Surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31. Kita simak di sana. Iya. Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kita fokus kepada ayat kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa masyarakat kita, kita sering mendapat atau mendengar kata-kata israf ini. Israf itu boros. Kenapa israf itu? Boros atau berlebih-lebihan, itu boros namanya. Dan yang kedua, sering mendengar istilah tabdzir. Tabdzir, kalau masyarakat kita mengatakan mubadir. Kita sering dengar kalimat ini, boros atau mubadir. Nah, seakan-akan dua kata ini sama. Seakan-akan dua ini sama, padahal tidak. Ya. Kalau tabdzir, larangan tabdzir dalam surat Al-Isra 26-27. Kita simak surat 17 ayat 26-27. Itu larangan tabdzir. Surat 17 ayat 26-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin
Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Iya. Dan berikan haknya kepada kerabatmu. Berikan haknya kepada kerabatmu. Dan haknya orang-orang miskin. Dan juga haknya ibnu sabil. Dan jangan apa? Mubadir, melakukan tindakan mubadir. Innal mubadirina, sesungguhnya orang-orang yang mubadir itu adalah saudaranya setan. Mubadir itu saudaranya setan. Kalau dilihat dari bahasa umum kita ini podohai, padahal sebenarnya tidak. Mari kita simak penjelasan dari para ulama. Yang dimaksud israf, surat apa israf tadi? Surat apa, Bu? Al-A'raf ayat 31. Larangan berlebih-lebihan, israf. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin menjelaskan bahwa yang dimaksud israf berlebih-lebihan itu adalah syarfu syai' fima yang bari, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun zaidan alama yang bagi, namun melebihi batas yang dibenarkan. Menggunakan harta kepada sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Contoh, kita butuh beli susu 2 kaleng. Nah, kita belinya 6 kaleng. Kenapa? Mumpung ini tuh titik-titik keadaan itu. Kan sering kali begitu kan? Gimana? Iya, mumpung. Akhirnya disetok, gak dimasak-masak ya. Itu kan nganggur di sana. Belum tentu habis 2 kali kemudian dimasak lagi juga, belum tentu. Karena memang kebutuhannya dong, setelah habis 2 kali kelengar wong ini kumpul. Karena tiap hari mengkonsumsi makanan tersebut, karena memang yang dibutuhkan 2 kali. Makanya wis jan wae iki disetok gitu. Nganggur kan di situ sampai beberapa waktu. Perhatikan ini. Atau yang lain. Makanya jangan gampang kena aji. Itu jangan aku malu. Itu jatuh kayak sama mumpung enggak. Oh, itu sering pakai dalil sahih ini. Dalil sahih. Diperhatikan itu, diperhatikan. Makan di rumah makan. Ini berapa orang dihitung? Butuhnya berapa? Ajak berlebih-lebihan. Nggak benar. Lalu butuh ikan bakar itu 4 sudah cukup. Aduh udah kenyang gitu. Beli 6. Insyaallah. Kadang-kadang bukan itu tadi. Ada sebuah kebanggaan dalam hati yang tersembunyi. Itu yang pertama yang disebut dengan israf. Ya, jadi penggunaannya pada tempat yang boleh,
hukumnya boleh pas benar, cuma saja apa? Melebihi batas yang tidak dibenarkan akhirnya. Lalu ujungnya apa Pak? Ujungnya Pak, hak yang lain itu tertunda. Mas, haknya yang lain bisa tertunda. Niki simpulan sampeyan sering boten sadar, dolim sing gak disadari makin ini. Dolim sing gak disadari makin ini. Nah, jadi kadang-kadang kita didolimi, wong gak kerasa, menang-menang duit dikoni kiri karo wong. Tapi rumah sana lah, jadi lo gak tau berbuat elek dari wong, lo gak kerasa. Halo? Nggih, saiki cek kroso, ngaji iki butuh cek kroso. Jadi mari ngaji ini sih gak kroso berarti sampe kena corona. Nanti mati rasa. Penting ini gak sadar, ini kan gak sadar. Itu yang disebut dengan israf. Yang kedua, mubadir. Apa itu mubadir? Tabdir, apa tabdir? Yang dinamakan tabdir itu adalah syarfus syai' fima la yanbaghi. Ya, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Jelas? Menggunakan harta dengan sesuatu kepada sesuatu atau untuk sesuatu yang tidak benar. Wah, niki banyak niki. Nah itu kan kedoliman kan wonten gene surat 17 tadi, sebelum ada pelarangan takdir niku diingatkan dulu apa? Diperintahkan untuk memberikan haknya. Maka ini kula biasa menku duit rezeki akeh tenan, duit rezeki akeh tenan. Ya. Terus kepingin duit kolam, kepingin duit opo. Ya boleh-boleh saja, cuma pertanyaan nih, hak-haknya ini sudah dipenuhi apa belum? Itu haknya kerabat. Kita punya kerabat orang tua, mertua di sini. Tanya mertuanya, tanya orang tuanya, punya hutang apa enggak? Jangan sampai anak-anak ini kata sugih wong tuane tertimpa hutang. Itu oleh anak-anak seperti ini. Nggih, tak enak ngaji ning kene iki. Banyak sekarang buaya mobil kaya kuanti tuangnya rambutan. Untuk apa kamu bergaya kayak begitu modelnya, kemudian orang tua sengsara. Ini dolim yang gak disadari. Ya tunggu saja kehancurannya. Kalau begitu tunggu aja kehancurannya. Kalau dalam ini kemudian mau. Lalu Allah kalau bikin orang melarat itu gak usah suwi-suwi. Paham ini? Gak butuh waktu bertahun, gak butuh. Sebulan gak butuh. 1 jam itu bisa Allah buat orang miskin itu. 1 jam itu bisa. Apa sulitnya bagi Allah? Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Menjadikan orang kaya, ya oke dalane. Oh, dalane. Allah itu berkuasa atas, makanya tidak boleh kita putus asa dan tidak boleh merasa aman dengan apa yang ada pada dirinya. Makanya kita itu mengaku mengikuti aturan Quran akan diatur oleh Allah hidup ini. Yang menentukan hidup kita nanti morat-marit atau tidak siapa? Siapa? Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Ini tolong dicamkan baik-baik, dicapkan baik-baik. Ikuti aturan, waktunya sodako. Dalam minta bantuan, bantu sesuai dengan kemampuan. Sudah, ikuti jalan itu. Ketemu semua yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tahan, kalau kita sembunyikan, Allah ambil dengan cara